Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahman thaqiba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharain amin. Warabi'u qira'atul Fatihati bil basmalati. Adapun rukun salat yang keempat yaitu membaca surat Fatihah. Di rukun salat yang keempat kita wajib membaca suratul Fatihah setelah doaul iftitah dan ta'awudz. Habis takbiratul ihram, kemudian baca doa iftitah dan baca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian baca suratul Fatihah wajib. Ya. Ada berapa? Wahiyya sab'u ayatin. Surat Fatihah itu ada 7 ayat bil basmalati beserta bismillah. Tuh, jadi baca Bismillahirrahmanirrahim plus huruf-hurufnya dan tasydidnya jangan sampai melewat. Tajwidnya juga minimal Fatihah, minimal belajar Fatihahnya yang pas, gitu ya. Jangan sampai kita salah dalam mengucap atau membaca Fatihah. Fi qiyami kulli raka'atin, pada berdiri setiap rakaat. Kalau Fatihah mah wajib dibaca setiap berdiri. Itu wajib baca Fatihah. Kalau surat selain Fatihah itu sunnah. Itu ya. Kalau nggak baca Fatihah, sementara dia mampu dan tidak lupa, maka batal salatnya. Tapi kalau lupa dan dibaca ataupun ragu kemudian dibaca lagi, ya segera. Karena Fatihah itu wajib. Kalau tidak dibaca, maka salatnya tidak sah karena salah satu rukunnya ditinggalkan. Begitu ya. Kenapa sih Fatihah itu jadi wajib di dalam salat? Karena seluruh kitab-kitab Allah yang berjumlah 104 ataupun lebih 104 menurut riwayat yang masyhur, itu semua maknanya terkandung di dalam kitab Al-Quran. Semua makna kitab-kitab langit, kutubus samawi, kitab-kitab langit itu maknanya terkandung dalam Al-Quran. Dan makna Al-Quran itu seluruhnya diringkas atau terkandung di dalam suratul Fatihah. Semua isi kandungan Quran itu adanya di Fatihah. Dan makna Fatihah terkandung pada bismillah. Bismillahirrahmanirrahimnya. Dan makna bismillah terkandung pada ba bismillah. Isyarat bi kana makana wa bi yakunu ma yakun. Dengan sebab terjadi ataupun ada yang sudah ada, dan dengan sebab pula apa yang akan terjadi atau yang ada yang bakal terjadi, itu semua Allah. Jadi apapun yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi tidak lepas daripada peranan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau baik mau buruk, semuanya sudah dicakup di dalam kalimat
Bismillah. Begitu. Dan makna ba itu terdapat pada titik, bukan titik yang di bawah, bukan. Tapi titik ketika orang hendak menulis huruf ba. Setiap orang mau nulis pasti dia titik dulu, baru diukir ba. Jadi maknanya itu tadi isyarat nuqtatul wujud. Ya. Jadi adanya alam semesta berikut isinya juga peristiwa-peristiwa yang ada dalam semesta itu dalangnya adalah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Apa aja yang terjadi, gejolak politik, gejolak yang ada di masyarakat, berumah tangga, lingkungan, apapun yang terjadi, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk urusan rezeki yang masuk ke dalam perut kita. Itu sudah diatur sama Allah. Gerak-gerik kita, maju mundur kita, berdiri, duduk, tidur, bangun, ngedipin mata pun sudah diatur sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu, itu makna bismillah. Hanya banyak. Nah, paham kejadian surga, neraka, hari kiamat, terus umat-umat terdahulu semuanya ada di Bismillahirrahmanirrahim. Semua terjadi karena Allah. Allah pelakunya, Allah dalam Allah yang melakukan itu pada umat. Tuh, isyaratnya Bismillah. Hanya untuk dibaca benar-benar Bismillah. Karena ayat min Al-Quran, salah satu ayat daripada Al-Quran di dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i itu salah satu ayat dari Bismillah, ayat dari Fatihah kalau tidak dibaca satu ayat ataupun satu huruf daripada Fatihah yang mana huruf itu telah disepakati, maka bacaannya harus diulang. Nah, fi qiyami kulli raka'atin, pada berdiri setiap rakaat, baik salat bangsa 2, 3 ataupun 4. Misal subuh 2 rakaat, dua-duanya harus baca Fatihah. Maghrib 3 rakaat, 3-3-nya harus ada Fatihah. Isya, zuhur, asar 4 rakaat, 4-4-nya harus ada Fatihah. Lihat, harus baca Fatihah. Au badali ataupun membaca au badali ataupun gantinya, gitu. Ataupun gantinya, maksudnya badal ganti, au badali ataupun gantinya berdiri. Kalau orang sholat duduk, orang sholatnya duduk, ganti berdiri karena dia nggak kuat atau ada uzur, tetap harus baca Fatihah. Bukan hanya dia berdiri atau gantinya berdiri, duduk ataupun tidur miring atau tang, baca Fatihah tuh. Juga termasuk qiyam itu wa minhul qiyam tsani min raka'atai salatil khusuf lil munfarid wa ghairihi bisirriyah wal jahriyah. Termasuk qiyam kedua, berdiri kedua pada 2 rakaat salat khusuf, salat gerhana. Pernah ngelakuin salat gerhana enggak? Pernah enggak? Hah? Pernah ya? Kan berdirinya 2 kali tuh, rukunya 2 kali. Jadi habis baca Fatihah, baca surah, sunnahnya baca surah yang panjang biar durasinya ngikutin durasi terjadinya gerhana tersebut. Nah, ketika dia baca surah di berdiri pertama, kemudian ruku, habis ruku i'tidal, baca Fatihah lagi, baca surah lagi, kemudian ruku lagi, baca tasbihnya pun yang banyak waktu ruku, begitu. Jadi walaupun 2 rakaat tapi berdirinya 2, rukunya 2. Makanya sunnah bacanya yang panjang, gitu ya. Dari 4 surat yang awal, suratul Baqarah, panjang nggak Baqarah? Lumayan, 2 juz lebih ya. Ada nggak yang mampu ngelaksanain sholat khusuf yang sempurna nih? Paling sempurnanya kaifiatul sholatul khusuf, rakaat pertama dia membaca suratul Baqarah, kemudian Ali Imran, terus yang 4 surat yang panjang-panjang ini. Kayaknya kalau diamalin sekali aja bubar langsung.
langsung pada kabur, pada jatuh, kelamaan berdiri. Memang begitu kita mah. Kita mah kelasnya kelas orang yang malas. Pengennya kuliah dulu aja. Surah favorit kuliah dulu. Gitu ya. Enggak apa-apa. Walaupun kuliah dulu juga. Wow, faedahnya pahalanya besar dulu. Ya. Dulu di zaman Habib Muhammad Al-Haddad, mertua daripada Habib Omar bin Habib, beliau itu mengamalkan kaifiyah, tata cara sholat khusuf yang sempurna. Beliau laksanakan di masjid. Awal penuh semua tuh masjid tuh pada ngejalanin sholat pada berjamaah. Tiba-tiba di pertengahan hilang, tinggal imam doang satu. Kenapa? Kelamaan. Jadi ngamalin sunnah betul-betul. Ya, sholat sunnah. Terjadi gerhana bulan ataupun gerhana. Kalau gerhana matahari itu di siang hari, kalau gerhana bulan di malam hari. Gerhana matahari itu biasanya terjadinya di penghujung tanggal 28, 29. Kalau gerhana bulan terjadinya di pertengahan tanggal 13, 14, 15. Itu gerhana bulan mah nggak terjadi di awal, nggak terjadi, ya terjadinya di tengah-tengah. Itu diterangkan di dalam kitab Bukyatul Mustarsyidin. Jadi gerhana juga ada tanggal-tanggal tertentu. Biasanya terjadinya di pertengahan, kalau gerhana bulan terjadinya di pertengahan bulan Qamariyah. Kalau gerhana matahari biasanya terjadinya di akhir. Ya. Nah, itu juga termasuk wajib membaca Fatihah. Wal masbuq. Mana tadi? Lil munfarid, bagi orang yang sholat sendiri, wa ghairihi, dan selainnya. Maksudnya gair makmum ataupun imam. Mau dia jadi makmum, mau dia jadi imam, mau sholat sendiri, baca Fatihah harus. Dan bacaan Fatihah di dalam sholat itu lebih utama daripada wiridan apapun di luar sholat, karena hukumnya wajib, dan hukum dan wajib itu tidak ada tandingannya. Mau kita baca Quran di luar sholat khataman 1000 rakaat 1000 kali, tetapi dengan Fatihah di dalam sholat itu nggak ada tandingannya, karena ini mah makanya kita harusnya bersyukur. Alhamdulillah kita digerakkan oleh Allah untuk ibadah, untuk sholat. Jadi kita mengamalkan bacaan yang di situ ada perintah Allah, yang mana bacanya itu wajib. Kadang kita bangga, kadang kita girang dikasih wiridan ini, dikasih amalan ini, bacaan ini. Padahal bacaan Fatihah dia, satu huruf Fatihah di dalam sholat lebih utama daripada amalan apapun yang dia lakukan di luar sholat. Karena hukumnya wajib, dan wajib tidak ada yang sulit. Hal-hal sunnah yang lain. Nah, makmum pun sama, harus membaca Fatihah. Baik sholatnya sholat sir yaitu sholat yang bacanya pelan seperti sholat zuhur, sholat asar, ataupun sholat yang bangsa jahr. Sholat jahriyah itu sholat maghrib, sholat isya, sama sholat subuh, dan sholat Jum'ah. Sholat Jumat sir apa jahr? Jahr. Satu-satunya sholat yang di siang hari yang baca jahr itu sholat Jumat. Itu juga harus baca Fatihah. Hifdzan, baik hafal. Kita semua hafalkan surat Fatihah. Hafal kan? Kelewatan kalau nggak hafal udah tua bangga. Gitu ya, Fatihah aja hafal. Fatihah kayak gimana ya bacanya? Lah, Fatihah nggak hafal. Ya. Au talqinan, ataupun diajarin, dia belum hafal, kemudian diajarin karena dia baru tahu atau baru belajar. Talqin, dituntut Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin Bismillahirrahmanirrahim. Di sampingnya dia ngajarin. Gak apa-apa. Au nadharan lil maktub, ataupun melihat pada bacaan. Dia nggak hafal
Boleh. Boleh kita kalau kayak kita sholat sambil baca Quran, boleh. Begitu ya. Misal kita pengen hatamin Quran di dalam sholat, kita pegang Quran. Misal kita pengen sholat sunnah setiap malam 1 juz, misal ini mah. Begitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca tuh. Kalau bisa jangan di HP, jangan di aplikasi Quran, karena kalau ada WA nanti baca WA lagi sholat, lupa, gitu kan? Makanya pegang Quran yang sedang lah. Jadi sebulan khatam, sendiri aja. Jangan di masjid, nanti kalau di masjid pada kabur semua jamaahnya. Ini imam bacanya 1 juz, nyiksa akhirnya kan. Nabi itu nggak pernah ngomel orang yang sholatnya durasinya sebentar. Tapi Nabi ngomel sama imam yang bacanya lama banget. Nabi negor sama sahabat. Waktu sahabat jadi imam, bacanya panjang, baca surat yang panjang. Akhirnya ada yang komplain, ngadu ke Rasulullah SAW. Pas ngadu, panggil, siapa orang yang panggil sini? Negor, nanti mau bikin fitnah. Kasihan di belakangnya ada yang tua, ada yang sakit, ada yang ada hajat, ada lain sebagainya. Begitu, jangan sampai orang udah ada hajat kemudian bacanya kelamaan, imamnya, makmumnya sampai buang air di situ, kelamaan. Ya, makanya jadi imam itu kudu yang bijak. Lihat belakangnya ada orang enggak, jangan egois. Walaupun hafal Quran, walaupun hafal 30 juz, lihat keadaan makmum. Ini keadaan makmumnya semangat apa enggak? Kalau keadaan kayak kita makmumnya yang pengennya buru-buru mulu, maka imamnya sedang aja, begitu ya. Jangan terlalu lama, nantinya takut komplain, nggak redok, sholatnya nggak diterima, sholatnya nggak naik. Kalau makmumnya benci sama imam, begitu. Di antara orang yang tidak dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang laki-laki yang mengimami kaum sedangkan kaumnya itu kagak suka. Maka jadi imam itu ribet, repot. Harus disukai minimal. Kalau ada makmumnya yang komplain, bacanya lama lagi, bacanya panjang, maka sholatnya enggak diterima, enggak dipandang sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kita perlu benar-benar perhatikan. Tapi kalau mau sholat sendiri masih silahkan. Orang-orang dulu tuh ada yang 2 rakaat khatam Quran. Sayyidina Utsman bin Affan 2 rakaat khatam Quran. Jadi 1 rakaat 15 juz, 1 rakaat lagi 15 juz. Kita buru-buru tarawih aja 23 ataupun sholat sunnah yang lain kakinya kabur aja. Ya. Orang-orang dulu tuh himmah. Ya. Apalagi sholatnya banyak. Sama yang emang jiwa kita mah kotor. Ketika berhadapan nama Allah itu kayak besi. Berani yang kayak kalau ditempeli dia menghindar gitu. Jadi nggak ada ketenangan, nggak ada kelazatan, nggak ada keakraban, kemesraan ketika ibadah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengennya udah baca Quran, baru sebentar udah giliran WA 24 jam, sampai mau tidur aja HP-nya di muka, sampai jatuh ke muka. Tapi giliran baca Quran, giliran ngaji sejam aja udah melitir-melitir. Tapi giliran main HP berjam-jam juga biasa aja. Jiwa kita itu emang belum merasakan kelazatan, kenyamanan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya begitu. Mudah-mudahan kita diberikan rasa itu. Ya. Di dalam hidup kita, mudah-mudahan kita pernah merasakan atau ada rasa kenyamanan, keakraban, ketenangan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita tidak tergesa-gesa. Nah, walakinil masbuq, akan tetapi makmum masbuq yatahammaluha anhul imam, maka menanggung akan Fatihah daripada dia oleh imam. Ingkana ahlan litahammuli, jika dia ahli untuk menanggung, jika imamnya ahli litahammul. Kalau masbuq mah ditanggung sama imam.
Misal imam sudah mau kelar surahnya, lakum dinukum waliyadin, dia baru datang, langsung takbir, Allah, bukan niat ya, habis itu langsung ruku, gak usah Fatihah. Kenapa? Fatihahnya ditanggung sama imam. Jadi imam itu nanggung Fatihahnya imam. Dengan catatan imamnya ahli untuk menanggung Fatihah. Bagaimana surahnya? Bi an la yakuna muhditsan wala ummiyan wala fi raq'atin zaidah wala fi ruku'i tsani min salatil khusyuk. Dengan bahwa imamnya itu bukan orang yang hadas, imamnya enggak hadas. Kalau hadas dia agak ahli ditahammul. Wala ummiyan, juga bukan imam yang ummi. Ummi itu man yukhillu bil Fatihah, orang yang merusak atau bacanya enggak lurus Fatihahnya, makhrajnya ataupun hurufnya tadinya enggak tepat, itu namanya ummi. Jadi ummi itu bacaan Fatihahnya atau bacaan satu huruf dari Fatihahnya dia enggak bisa, itu namanya Kalau imamnya ummi, makmumnya qari, bisa baca, maka nggak bisa menanggung Fatihah makmumnya, dan juga nggak sah berjamaahnya. Makmum yang qari, makmum yang bisa baca, makmum yang bacanya bagus, tajwidnya bagus, kemudian mengikut sama imam yang Fatihahnya nggak bagus, tajwidnya nggak tepat, rusak, maka batal. Mau belajar Fatihah itu benar-benar mulai dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, tasydidnya kudu dibaca juga. Maliki Yaumiddin, yaum agak monyong wow. Yaum bukan yaum. Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seperti setiap ujung ayat berarti sunnahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Mim menutup. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi makhrajnya, matnya, terus wakaf-wakafnya juga kudu sesuai. Belajar yang benar tentang Fatihah. Hukum mempelajari Fatihah itu fardu ain. Karena setiap kita dituntut salat ibadah. Jadi dalam salat itu ada rukun yang namanya Fatihah. Ya, yang benar kalau kita belum bisa belajar Fatihah aja dulu. Sama yang ahli qiraat, sama yang tajwidnya bagus belajar. Coba bimbing Fatihah, minimal Fatihah aja. Kalau Fatihah udah berhasil, baru pesanannya insyaallah Fatihah. Begitu. Kalau masuk mah ditanggung. Wala fi raq'atin zaidah. Jadi kalau imamnya ummi, bacanya salah, makmumnya qari, maknanya salah. Berarti si imam bukan ahli tahammul. Ya, bukan ahli tahammul. Wala fi raq'atin zaidah. Juga imamnya tidak pada rakaat yang lebih. Misal imamnya lupa, si makmum tahu nih imam lupa nih kayaknya. Banyak masalah kayaknya imam. Imam nih kayaknya habis diomelin bininya ini jadi imam. Jadi bacanya atau rakaat salatnya dia lupa. Akhirnya itu lebih, terus subhanallah dia terus saja. Keyakinan dia mungkin kurang. Makmum yang tahu bahwa imam ini ada di rakaat yang lebih, maka tidak boleh dan tidak menanggung, tidak ditanggung oleh imamnya ini, gitu ya Fatihahnya. Wala fi ruku'i tsani min salatil khusyuk. Juga imamnya tidak pada rakaat yang kedua dari salat khusyuk. Ruku pada ruku yang kedua dari salat khusyuk. Kan di ruku yang kedua dia baca Fatihah lagi tuh. Nah, Fatihah yang ini tidak bisa menggantikan atau menanggung masbuk. Imam baca Fatihah.
Siapa sih masbuk? Masbuk itu adalah wal masbuqu huwa man lam yudrik ma'al imami zamanan yas'u qira'atal Fatihati binisbati lil wasatil mu'tadil. Masbuk itu orang yang tidak mendapatkan waktu beserta imam, waktu yang mencakup untuk baca Fatihah. Baca Fatihah berapa menit? Berapa detik? Ada semenit baca Fatihah? Hah? Normal ini, enggak cepat, enggak lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berapa detik? Ada setengah menit. Hah? Berapa? Lebih. Taruhlah 1 menit ya. Nah, kalau makmum ini tidak mendapati waktu yang dia mendapati Fatihah di waktu tersebut beserta imam, berarti dikatakan makmum ini makmum masbuk. Seperti imam udah lakum dinukum waliyadin. Kalau kita baca Fatihah enggak keburu kan? Nah, berarti kita namanya makmum masbuk dan habis takbiratul ihram langsung aja kita ruku. Kalau kita mendapati ruku beserta imam, maka dapat rakaat beserta imam. Tuh, itu namanya makmum masbuk. Kalau makmum yang mendapati waktu beserta imam nih, waktu yang mencakup buat baca Fatihah, namanya makmum muwafiq. Mau? Jadi makmum masbuk itu bukan makmum yang ketinggalan rakaat, bukan itu aja. Masbuk itu orang yang kagak dapatin Fatihah beserta, itu namanya makmum masbuk. Yo. Binisbati lil wasatil mu'tadil, dengan dihubungkan bagi sedang pertengahan yang sedang la liqira'ati nafsi 'alal mu'tamad. Bukan melihat bacaan dirinya. Kalau kita mah bisa cepat. Walaupun imam lakum dinukum waliyadin, kita bisa cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bukan begitu, tapi ngelihat bacaan normal. Min ghairi qira'atihi syai'an al-mu'tamad. Wattafaqa al-Imam Abu Hanifah wa ashabuhu wal Imam Malik wal Imam Ahmad bin Hanbal ala sihhati salatil ma'mum min ghairi qira'atihi syai'an. Tapi menurut Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya, menurut Imam Malik, menurut Imam Ahmad bin Hanbal, mereka mengatakan sah sholatnya makmum. Makmum nih, bukan imam. Sholatnya makmum tanpa membaca sesuatu. Pokoknya ikut imam aja. Tapi dalam mazhab Syafi'i, makmum kalau nggak baca Fatihah, maka rakaatnya itu nggak dihitung. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dalilnya mereka nih karena sabda Nabi Muhammad SAW, yakfika qiraatul imam jahara am khafatan. Cukup akan bacaan imam, baik imam itu bacanya jahar ataupun bacanya pelan. Udah cukup. Jadi kalau bermakmum udah cukup bacanya. Ada juga kalau bacanya jahar, ya. Tapi kalau sir enggak, mau juga baca. Ada yang berpendapat begitu. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tadi tuh mau jahar mau sir, pokoknya kudu baca Fatihah. Jaga-jaga. Wajibu tartibul Fatihah. Wajib mengurutkan, mentartibkan Fatihah. Biarnya biha adalah al-ma'ruf, dengan bahwa dia melakukan membaca Fatihah sesuai dengan susunan yang telah diketahui di Quran. Bismillah dulu, bismillah, alhamdulillah, 7 ayat. Harus tartib. Jangan diulang-balik. Jangan diulang-balik ayatnya. Kenapa? Li'annahu manatul i'jaz. Karena susunan ini itu adalah patokan kemukjizatan Al-Qur'an, kemukjizat Fatihah. Jadi enggak bisa dikotak-katik Quran lah susunannya. Itu mukjizat. Enggak boleh dikotak-katik dari ayat belakang kemudian taruh tengah, yang duluan taruh di belakang. Enggak bisa, enggak sah. Walaupun dibaca semua. Nah, wa muwalatuha, dan wajib muwalatil Fatihah. Muwalat itu bi an yasila ba'du kalimat, yasila ba'du kalimatiha bi ba'din min ghairi faslin, dengan bahwa antara ayat sebelum dan ayat berikutnya itu tidak terselang lama, cuma ngambil nafas doang tidaknya. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan ini mah bismillah 5 menit baru lanjutin, nggak bisa. Harus diulang. Putus tuh malatnya. Ya. Putus. Kecuali syukuran ngambil napas dan melepasin napas. Fala yadur, maka itu tidak mudarat. Walaupun panjang. Kenapa? Li'annahu ma'dzur, kan itu ma'dzur. Kalau diselang oleh zikir, fa in takhallala dzikrun ajnabiyyun ghairu muta'alliqin bis shalah walau qalilan. Jika terselang oleh zikir yang bangsa lain selain Fatihah yang tidak ada kaitan dengan salat walaupun sedikit, seperti kahamdi atisin, seperti memujinya orang yang bersin, lagi baca Fatihah dia bersin. Ar-Rahmanir Rahim, bersin. Bersin dia. Akhirnya alhamdulillah. Ini mutusin enggak? Mutusin mualaf Fatihah enggak? Mutus. Karena tidak ada kaitan dengan salat. Fayu'idul qira'ata, maka ngulang lagi dari bismillah lagi. Ulang. Karena keputus mualafnya. Wala tabulu salatuhu, dan tidak batal salatnya. Walaupun terselang tadi. Na'am in waqa'a dzalika nisyanan lam yaqta'ha bal yabni 'ala al-maqam. Tapi kalau terjadinya itu karena lupa, ya kan lagi baca Fatihah dia lupa. Alhamdulillah. Gitu. Maka itu tidak memutuskan mualat dan dia boleh melanjutkan, bahkan dia melanjutkan atas bacaannya. Lanjutin aja. Kalau lupa. Tapi kalau sengaja dia diselang Fatihahnya dengan zikir lain yang tidak ada kaitan dengan Fatihah atau dengan sholat, maka itu memutuskan mualat. Itu yang maksudnya mualat. Wa tajwidu hurufiha, dan wajib mentajwid huruf-huruf Fatihah. Makhrajnya biar tahu, makhrajnya ba, makhrajnya sin. Makhrajul huruf kudu tahu, sifat-sifatnya huruf kudu tahu. Begitu tuh, itu ilmu tajwid. Itu kerjaannya ahli qiraat, kerjaannya ahli Quran tuh. Ngurusin itu, ngerapiin biar bacaan kita rapi, biar bacaan kita itu sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita baca Quran tapi tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah. Kalau sengaja dosa, kalau enggak. Maksudnya sengaja ada waktu untuk belajar tapi dia tidak belajar sehingga bacanya terbata-bata, atau memanjangkan yang tidak panjang, atau memendekkan sesuatu yang panjang, itu juga salah. Seperti kebanyakan kita baca Qul a'udzu birabbin nas, bacanya apa? Malikin nas. Salah itu. Salah. Enggak panjang kalau di An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Malikin nas, jangan malikin nas, salah. Gitu itu lahan. Walaupun secara makna enggak merusak, tapi lahan itu salah. Gitu. Terus juga ketika dia baca Bismillahirrahmanirrahim, itu kudu ketutup nih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, nunnya kudu jelas. Begitu ya. Terus juga sifat-sifat hurufnya, makhraj hurufnya kudu pas. Jangan sampai kita melenceng. Karena yang kita baca itu adalah bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bacaan yang diajarkan oleh malaikat Jibril, yang mana bacaan itu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita teledor dalam bacaan Quran, kalau kita teledor di dalam mempelajari Al-Quran, maka dosa kita. Apalagi sampai kita salah-salah bacanya, apalagi sampai merubah makna. Makanya belajar baca Quran yang benar. Kalau dulu di kita itu, kampung kita kalau baca Quran, kalau belum sesuai makhrajnya, nggak pindah tuh ayat, nggak bakal pindah, itu aja beberapa hari. Kalau udah benar baru pindah lagi ayatnya. Gurunya pakai pecutan, pakai bambu disuruh. Kalau salah makhrajnya dipukul, gitu ya. Gitu, disiplin orang dulu. Dikemplangin kita, nggak boleh pindah. Begitu. Kalau ngaji suruh ngeliatin mulut, bukan suruh ngeliatin Quran. Jadi kita ngeliat Quran nih, liatin sini, liatin mulutnya. Kita ngikutin, tuh baru kita baca. Kalau salah, mulut kita dipegang. Begitu tuh ya, saking disiplinnya ulama-ulama dulu. Karena dosa kalau kita salah. Orang sekarang
harus tuh. Faman lahana fil Fatihati lahnan ghairil ma'na. Siapa orang yang salah dalam Fatihah dengan salah yang merubah makna, kalladzi bizai. Alladzina dibaca allazina. Salah. Wa kana muta'assam, dan dia ada waktu, ada kesempatan untuk belajar, faqala sholatuhu, maka batal salatnya. Allazina, yang baca alladzina dibaca allazina. Salah tuh. Gitu. Batal kalau dia sengaja dan ada waktu untuk belajar. Faikana la yughayyirul makna, jika salahnya itu tidak merubah makna, kata riba na'budu dibacanya na'bidu, makna nggak berubah tapi salah. Sahhat salatuhu wa harama alaihi dzalika ita. Sah salatnya dan haram hukumnya dosa kalau sengaja. Iyyaka na'budu dibacanya iyyaka na'bidu, salah. Makanya kita benar-benar setor, nyorok, sodorkan bacaan kita kepada yang ahlinya. Coba saya mau nyetor Fatihah, gitu. Mau nyetor dari Bismillah sampai walau. Biarin kita lama, biarin berminggu-minggu, berbulan-bulan, asalkan Fatihah kita sudah betul. Karena kalau kita belum betul, kemudian kita menjadi imam ataupun kita sholat dan ada waktu untuk belajar, maka hukumnya kita dosa dan batal. Wa tasdid wa mura'atu tasdidati al-arba'a syaratan, dan wajib memelihara tasdid Fatihah yang berjumlah 14. Mulai dari bismillah ada tasdid dalam pada lafaz ar-rahman, pada lafaz ar-rahim. Terus di alhamdulillah rabbil ada tadi juga ar-rahman ar-rahim. Terus ada tadi lagi yaumiddin, ya, maliki yaumiddin pada dal. Iyyaka harus ada tasdid, iyyaka nasta'in juga harus ada tasdid. Ihdinas siratal pada sad, siratal ladzina pada al pada lam, an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin pada dhad dan pada lam. Jangan sampai kurang dari 14 ataupun lebih dari 14. Pokoknya jumlahnya 14. Kudu belajar, kudu disiplin Fatihah. Biar ditojok-tojok mulut kita, asalkan benar, gitu ya. Dah. Wa man ajaza 'anil Fatihati qara'a badalaha sab'an. Siapa yang tidak mampu membaca Fatihah, dari membaca Fatihah, maka dia membaca gantinya. Maksudnya nggak bisa nih, Fatihah nggak hafal, belum hafal, maka gantinya 7 ayat dari Quran. Tuh. Kalau nggak hafal juga 7 ayat, fa in ajaza 'anil Quran, nggak bisa baca Quran sama sekali, belum bisa, atau bisa baca wa'id min dzikir. Udah, baca aja 7 macam zikiran. Ya, zikir apa? Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah. Alladzi, terus baca, pokoknya 7 aja, 7 macam zikir. Ganti kalau nggak mampu. Kalau nggak mampu juga, fa in ajaza 'anil dzikri. Kalau dia tidak mampu dari zikir, waqafa saqitan dzikr. Cukup dia berdiri, diam seukuran Fatihah. Berapa menit tuh orang baca Fatihah? Lebih terus. Wala yutarjimu anha, dan tidak boleh baca terjemahan. Nggak boleh baca terjemah Fatihah. Kalau baca terjemahannya enggak. Harus bahasa Arab sesuai dengan Al-Quran was sunnatu wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah. Ada yang menopang. Perbuatannya Alhamdulillah.